Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama ada Putri Rahmatika, kedua saya sendiri Sufi Hadi, dan ketiga Syim Rizky. Kali ini kami ingin mempresentasikan mengenai koefisien korelasi poin biserial. Langsung saja yaitu pembahasannya ada pengertian koefisien korelasi poin biserial, kedua kegunaan dan persyaratannya, dan ketiga contoh soal. Langsung saja ke pembahasan pertama yaitu mengenai pengertiannya. Teknik korelasi poin biserial adalah salah satu teknik analisis korelasional bivariat. Persyaratan data dalam teknik ini adalah variabel 1 harus merupakan variabel diskrit atau data normal atau data dikotomi, dan variabel 2 merupakan variabel kontinu atau data interval. Selanjutnya yaitu kegunaan dan persyaratan koefisien korelasi poin biserial. Yang A, kegunaan. Pertama yaitu menguji signifikansi hubungan dua variabel. Lalu yang kedua yaitu mengetahui kuat lemahnya hubungan. Lalu yang B ada persyaratan. Yang pertama yaitu data berskala ordinal, internal, atau rasio. Lalu yang kedua, salah satu variabel datanya diubah dalam bentuk dua kategori nominal. Lalu yang ketiga, signifikansi dapat menggunakan tabel R, moment, produk, person. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai contoh perhitungan koefisien korelasi poin biserial. Di sini terdapat contoh soal yang pertama yaitu skor siswa dari tes bahasa Indonesia. Misalkan soal nomor 1 akan dicari korelasinya dengan skor total. Jawaban siswa yang sesuai dengan kunci jawaban diberi skor 1 dan jawaban yang tidak sesuai dengan kunci jawaban diberi skor 0. Kemudian terdapat tabel yang menunjukkan nomor ada 10 kolom, kemudian skor nomor 1 yaitu X1, kemudian skor total yaitu XT dan XT pangkat 2. Kemudian jawabannya yang pertama kita harus mencari dulu MT. Jadi MT itu adalah mean total atau MT dengan rumus MT sama dengan sigma XT per N atau jumlah dari XT dibagi jumlah banyaknya data. Kemudian selanjutnya mencari SDT atau yang disebut dengan standar deviasi total dengan rumus akar sigma X pangkat 2 per N dikurang dalam kurung sigma X per N pangkat 2. Selanjutnya adalah mencari P. P itu adalah proporsi yang dimana artinya adalah perbandingan banyaknya subjek yang menjawab iya dengan jumlah seluruh subjek. Kemudian mencari Q atau proporsi atau Q adalah 1 dikurang P. Dan selanjutnya adalah mencari MP. MP yaitu mean score dari jawaban yang menjawab iya. Jadi rumusnya itu adalah X1 tambah X2 dan seterusnya sampai Xn per N. Selanjutnya mencari angka indeks korelasi yaitu dengan rumus RPBI sama dengan MP dikurang MT per SDT akar P per Q. Jadi keterangannya kalau misalnya RPBI itu adalah angka indeks korelasi poin biserial, kemudian MP-nya adalah mean score dari subjek yang menjawab benar atau iya, MT-nya adalah
mean skor total, kemudian SDT-nya itu standar deviasi total, dan P-nya adalah proporsi subjek yang menjawab benar atau iya terhadap jumlah total subjek, kemudian Q-nya sama dengan 1 dikurang dari P. Untuk soal dapat dilihat bahwa MT-nya itu adalah 6, untuk mean skor totalnya adalah 6, kemudian SDT atau standar deviasi totalnya adalah 1,897, kemudian proporsi subjek yang menjawab benar atau iya terhadap jumlah total subjek atau P itu sama dengan 7/10, dapatnya adalah 0,7, kemudian Q-nya adalah 3/10 sama dengan 0,3, kemudian mean skor dari subjek yang menjawab benar atau MP itu ada 6 ditambah 4 tambah 9 tambah 8 tambah 8 tambah 6 tambah 3, kemudian dibagi 7, jadi hasilnya adalah 6,286. Kemudian untuk RPBI-nya sama dengan 6,286 dikurang 6 per 1,897 akar 0,7 dibagi 0,3. Jadi hasilnya adalah 0,231. Untuk mencari derajat kebebasannya atau dB-nya sama dengan rumusnya adalah N kurang 2. Jadi untuk mencari derajat kebebasan atau dB itu 10 kurang 2 sama dengan 8. Kemudian menyimpulkannya adalah nilai tabel pada taraf signifikansinya 1% dengan dB sebesar 8 adalah 0,765. Hasil dari RPBI S itu 0,231, jadi lebih kecil daripada nilai tabel. Hal ini berarti soal nomor 1 tidak berkolerasi dengan skor total. Kesimpulannya bahwa soal nomor 1 itu tidak valid. Baik, demikian itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.